Dan sudah banyak negara-negara yang sudah dikunjungi untuk pendidikan. Pemikiran dan idenya sangat bagus dan sudah tidak diragukan lagi. Kita sapa, beliau adalah Bapak Dr. Haji Agus Huda MPD. Dan berikutnya Bapak yang satu ini komplit. Tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Selain mantan aktivis mahasiswa, dosen, konsultan, penulis buku, beliau adalah wakil rakyat untuk kita semua. Beliau bukan hanya milik Jawa Timur, tapi sudah milik Indonesia, tokoh nasional. Kita sapa keynote speaker Bapak Dr. Haji Freddy Purnomo SH.MH. Selamat sore Bapak, selamat datang di Bojonegoro. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sepakati nanti waktu kita terbatas. Yang pertama, keynote speaker Bapak Dr. Haji Freddy Purnomo SH, kami berikan waktu 20 menit Bapak paparannya. Bapak narasumber 1, Bapak Dr. Haji Agus Huda SPD MPD, kami berikan waktu 15 menit Bapak. Kemudian narasumber 2, Bapak Dr. Salimatikin MMPD, kami berikan waktu 15 menit. Tepuk tangan buat beliau. Juga kita batasi, kita sepakati bersama, nanti kita buka sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Sesi yang pertama nanti sesi pertama 2 orang penanya. Namun sebelum bertanya nanti sampaikan dulu nama, asal dari mana, disampaikan kepada narasumber siapa. Lanjutnya kami lanjutkan sesi yang kedua, yaitu berapa penanya? 2. Cukup 2 penanya, waktunya 30 menit. Jadi sore ini kita lebih banyak di tanya jawab. Terima kasih. Itu pengantar dari kami. Kita ikuti paparan materi dari keynote speaker. Kita sambut Bapak Dr. Haji Freddy Purnomo SH.MH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami banggakan, sahabat-sahabat saya, para guru. Selamat siang, selamat berbahagia. Masih semangat ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati, saya urut aja, Bapak Dr. Andes Ali Matikin, Ketua PGRI Kabupaten Bojonegoro, sebagai narasumber, kemudian Bapak Dr. Haji Agus Huda SPD MPD, selaku koordinator pengawas cabang dinas pendidikan wilayah Bojonegoro. Kemudian Pak Sigit, nah ini sahabat saya. Selanjutnya Pak Mulyono SPD MPD yang kami hormati selaku moderator. Ibu Rektor IKIP PGRI Bojonegoro, Bapak Ketua Penyelenggara Pak Digun, Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri Bojonegoro Pak ya. Saya datang SMP Negeri Pak. 1. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Mohon maaf.
sekali lagi Ibu Bapak sekalian kami banggakan. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa ketemu dalam rangka mengikuti kegiatan PGRI ya, bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami hadir di sini, kita sepakati dulu bahwa jelas kami adalah anggota DPRD. Yang jelas DPRD ini adalah representasi dari partai politik. Saya hadir di sini sepakat kami tidak membawa identitas partai politik. Kita bicara tentang pendidikan, tentang kebangsaan, tentang negara, tentang pemerintah. Ya. Karena saya juga sebagai seorang pendidik, saya juga pernah jadi guru, ya, guru ekstrakurikuler. Ya, karena pada waktu saya kuliah S1, saking sulitnya untuk cari tambahan, ya saya nyambi jadi guru kurikuler waktu itu. Saya sempatkan dan saya juga bekerja di salah satu swasta. Dan cita-cita waktu itu memang saya ingin masuk kedinasan karena ya kemampuan orang tua saya terbatas. Seorang purnawirawan TNI yang waktu itu memang usia 48 sudah pensiun. Nah, kalau sekarang 58. Nah, saya ingin tetapi masuk akabri gak keterima. Daftar ke Fakultas Kedokteran Uner tidak diterima. Akhirnya saya diajak teman saya terus kuliahan ajak ke Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Alhamdulillah saya selesai di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan kemudian saya lanjutkan di Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selesai dengan S3 di Kampus Ahmad di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kesempatan hari ini memang saya sudah ada semacam agreement dengan PGRI, ya, di mana Bapak Ibu tahu bahwa DPRD ini adalah penyelenggara pemerintahan. Makanya yang kami bawa kemari adalah program-program pemerintah, khususnya terkait masalah kebangsaan dan pendidikan. Saya mohon maaf, saya tidak membawa PowerPoint. Ya. Saya kebetulan kelupaan bawa PowerPoint pada materi siang hari ini, tapi saya coba untuk secara singkat saya sampaikan apa itu kebangsaan dan apa yang menjadi titipan kami sebagai pihak pemerintah terkait dengan dunia pendidikan. Pertama, Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa pendidikan ini di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu masuk dalam urusan wajib, unsur wajib. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas dipatok bahwa untuk menunjang pendidikan negara, pemerintah diwajibkan minimal mematok anggaran minimal 20%. Dan alhamdulillah Jawa Timur baru selesai untuk APB 2023. Kemarin kita patok ada 38% dari 30 triliun 20 miliar. Nah, ini duit untuk apa? Ya tentunya paling besar adalah untuk pendidikan. Saya Budi Purnomo kebetulan ada di Komisi A Pemerintahan. Memang kami di DPRD ini sudah 3 periode, makanya banyak kolega saya sering tanya, Pak Freddy pekerjaannya apa? Pekerjaan saya tetap sebagai seorang pendidik, dosen. Saya dosen di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma. Tetapi saya juga sebagai dosen LP di berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur, termasuk di Badan Diklat milik provinsi. Saya mengajar khususnya materi hukum pemerintahan. Tadi oleh Pak Pul sudah disebutkan, memang benar saya sudah menyusun ada 3 buku yang saya susun, yaitu pertama adalah teori hukum terbitan PT Grafika, yang kedua adalah hukum administrasi pemerintahan sama PT Grafika,
Sedangkan yang ketiga adalah buku kami yang tentang hukum pemerintah daerah, terbitan dari Universitas Erlangga sendiri. Dan alhamdulillah buku kami yang kedua ketiga ini sekarang menjadi pegangan wajib. Wajib bagi hakim tun, hakim tata usaha negara. Ini menjadi pegangan wajib di hakim tun. Saya bersyukur bahwa buku saya bisa menjadi. Tentunya dalam pendidikan ini sangat menarik untuk kami, ya, karena ada tanggung jawab moral yang harus kita berikan kepada anak-anak kami. Oleh karena itu, saya kalau ditanya sekali lagi, kerjaan saya adalah dosen. DPR bagaimana? DPR hobi. Bukan pekerjaan hobi. Karena saya sudah muda. Mulai SD itu senang dengan kegiatan pramuka, kemudian SMP masuk pramuka, SMA masuk pramuka di Sukabali, kemudian saya ingin terus ke AKB ya, keturutan, ya akhirnya saya terus jadi aktivis, ya saya pernah jadi ketua senat mahasiswa, badan pengawas mahasiswa, berbagai kegiatan. Banyak yang tanya pada saya, Mas, ngatur waktu apa? Ya semua dilakukan dengan niat dan ikhlas. Hari ini, tadi Pak Ali tanya pada saya, Pak Freddy, kegiatan dari mana aja hari ini? Hari ini saya ada 6 agenda. Mestinya saya kemarin berangkat Jumat malam, Jumat siang setelah saya ngajar kuliah S2 di Fakultas Hukum Bidang Jumat saya berangkat. Tetapi saya ada undangan malamnya itu. Undangan ya teman-teman lawas, aktivis di Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Ali Badri. Saya sempatkan mampir ke sana. Ternyata saya nggak bisa pulang. Akhirnya saya sampai jam 12 malam karena ya teman-teman lawas ini kalau sudah ketemu itu ya pasti guyon gitu. Yang dibahas masalah guyonnya. Sampai jam 12 malam, setengah 1 pagi saya baru sampai rumah. Akhirnya saya Sabtu harus mengisi acara di Jatirogo, Tuban. Terus siangnya saya harus ngisi di Banjar. Malamnya saya harus pindah ke hotel baru dalam veteran itu. Eastern ya. Saya ngisi di FKDM Forum Kewaspadaan Dini gitu. Kebetulan saya juga salah satu wakil ketua. Ketuanya adalah Profesor Muzaki, Rektor Universitas Negeri Islam Surabaya, dan yang wakilnya saya dan juga Profesor Anindali dari Universitas Katolik Widya Mandala, dan semua yang terlibat itu adalah para praktisi pendidikan. Jadi ya sudah, saya lakukan dengan enjoy aja gitu. Tadi pagi saya harus bergeser ke Tuban, ngisi acara, dan sekarang kembali ke Bojonegoro. Ya alhamdulillah saya kira agak terlambat sedikit karena udah jam 1 lebih 5 saya sampai di lokasi ini, Pak. Besok saya masih ada ngisi lagi di Tuban, di Singgahan. Terus lusanya saya harus bergeser ke Madiun bersama dengan komunitas Badan Nasional Anti Narkotika. Saya ke sana karena kaitan dengan masalah narkotika di Jawa Timur sangat parah. Makanya saya Jumat, Sabtu, Minggu, ibaratkan sekarang ini tidak pernah di rumah. Saya harus turun karena ini atas permintaan dan ya tanggung jawab moral sebenarnya dalam rangka Jogo Jawa Timur dari berbagai aspek, baik tentang penyalahgunaan narkotika, tentang gangguan teroris, tentang kejahatan lainnya, ini harus kita kawal. Nah kebetulan yang hubungannya dengan masalah penegakan hukum itu ada di wilayah saya di Komisi A. Saya sekarang sebagai anggota di Komisi A, sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua Badan Legislasi DPRD Jawa Timur, dan juga kemarin saya sebagai ketua Komisi A DPRD. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya akan cerita sedikit tentang dunia pendidikan. Kebetulan saya hanya ada titipan ya, karena hari ini saya tidak bicara tentang politik.
kemarin ada statement dari teman di Komisi E, ya, kebetulan teman ini adalah adik kandung dari Menteri Kabinet, ya, Pak Parmon Anom, dan kebetulan kakaknya itu adalah ketua Komisi E. Saya juga terkejut gitu. Ya. Intinya gini, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur prihatin tentang pendidikan di Jawa Timur. Nanti saya jelaskan keberadaannya di mana. Terus yang kedua, ini saya hanya mohon dengan sangat dan hormat itu tadi, ya. Kita sebagai abdi pendidikan, tentunya yang kita jaga adalah komitmen kita, yaitu tadi Jogja Jawa Timur ini dari semua aspek, terutama guru sebagai garda terdepan di dalam pendidikan karakter anak bangsa. Ini yang saya penting. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini, mohon maaf, saya pun secara pribadi juga agak prihatin. Beberapa waktu lalu, ya, kira-kira awal tahun yang lalu, saya diminta oleh salah satu teman. Saya memang sudah bilang saya sudah punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Tetapi saya diminta juga sebagai dosen. Nah, saya nggak tahu, ya, namanya niat saya kan yang baik. Kebetulan pada waktu itu rektornya adalah sahabat saya, sama-sama alumni, terus mereka almarhum, sekarang diteruskan. Saya belum pernah mengajar, ya, tetapi sejak awal saya sudah menaruh satu ketidakenaan gitu. Ini niat ngajar atau bagaimana? Mohon maaf, Pak, ya. Kami pun merasakan bagaimana keturunan kita untuk meraih prestasi, ya. Jadi kalau pendidikan itu yang kita kejar adalah prestasi. Ya, alhamdulillah memang saya mulai SD, SMP, SMA sampai S3 saya di perguruan tinggi negeri, ya, sekolah negeri, hanya di S1-nya di swasta. Nah, soal swasta sama negeri sekarang ini tidak ada bedanya. Tetapi komitmen di dalam membangun dunia pendidikan ini harus kita jaga. Saya terkejut kemarin saya ditegur oleh beberapa kolega saya di dosen, Pak Freddy, jeneng sampean mlebu nang salah satu perguruan tinggi swasta. Enggak, saya lupa saya. Setahu saya tidak, saya memang tidak pernah ngajar, belum pernah ngajar sekali perguruan tinggi itu. Ternyata perguruan tinggi itu disinyalir terjadinya jual beli jasa. Sangat prihatin. Memang kita tahu akhir-akhir ada 4 atau 5 atau 6 perguruan tinggi di Jawa Timur memang dicabut izinnya atau operasional oleh ITI. Nah, kebetulan asosiasi perguruan tinggi swasta juga teman saya, Profesor Sukowiono dari Malang. Saya agak prihatin gitu. Nah, makanya saya juga terkejut. Saya saya kira kita semua sama lah. Bagaimana kita meraih namanya ijazah sampai S1, S2, S3 kan bahasanya serius, Pak, ya, kan gitu. Jadi gitu. Kemarin satu ketika tahu-tahu perguruan tinggi bersangkutan dapat gelar profesor, guru besar. Terkejut saya. Dari mana saya bilang? Ternyata dari perguruan tinggi swasta di luar negeri di Malaysia. Kok mudah sekali sekarang. Saya heran. Kok begitu bangga memakai gelar yang gelar kesadarannya nggak jelas. Nah, makanya ini yang harus kita waspadai dan juga prihatin kita. Nah, sekarang ini mereka yang marah, ya, walaupun mereka tidak lulus misalkan di SD, SMP, SMA, ya, kalau nggak salah masih ada paket A, B, dan C, ya. Nah, selama mereka lulus dengan paket A, B, C, ya kita. Nah, ini tidak jelas sebenarnya. Tetapi ada beberapa oknum yang menjabat di jabatan strategis yang sangat membahayakan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya hal-hal ini harus kita jaga. Yang kedua, saya juga akan menyampaikan dengan kehidupan anak-anak kita, ya. Saya merasakan bagaimana pada waktu
Ya ini usianya hampir sama dengan saya, di bawah 60 semua. Guru itu sangat dihormati, ya. Bahkan kalau SD itu saya harus baris, nyium tangan guru. SMP pun sama, kalau saya berdik nakal setelah guru biasa sudah. Biasa, tidak ada istilah kemarahan dari orang tua, nggak ada. Walaupun saya, mohon maaf, sempat dipukul dengan penggaris, ya tidak apa-apa sudah, memang itu sudah risiko saya sebagai orang pelajar. Tapi akhir-akhir ini hanya urusan kecil aja sudah menjadi masalah hukum, gitu. Ini saya agak prihatin. Ya, saya merasakan ya sekarang di dalam dunia pendidikan saya nggak usah sebutkan. Saya kebetulan ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta, saya nggak usah sebutkan. Dan jelas baru jam rumah. Sama halnya, begitu sekarang saya sendiri mahasiswa itu menyampaikan pada dosen, Pak, saya izin, saya jaga orang tua sakit, ya saya alhamdulillah, namanya orang tua sakit harus jaga. Kemudian, Pak, saya tidak bisa ikut UTS karena jaga orang tua sakit. Pak, saya tidak bisa ikut UTS karena saya kerja. Apa bisa ikut ujian UTS susulan? Saya pikir saya harus jawab bagaimana gitu. Dan saya bukan saya itu sombong ya, bukan saya pamer. Saya mengajar. Saya tahu bagaimana keberadaan, kesastraan guru-guru ini sangat minim katanya. Bahkan saya bukan pamer, bukan sombong ya. Honor saya nggak saya ambil. Saya ngajar di perguruan tinggi, saya nggak saya ambil. Ini bagian komitmen saya. Ya sudah tanah saya tinggal. Dan ini pakai aja untuk makan siang atau apa. Itu bentuk pengabdian, dan saya untuk mengajar tetap saya lakukan. Jam mengajar saya juga masih full. Seminggu saya masih ada ya sekitar 12 kelas yang saya ajar, baik S1, S2, S3 saya belum ya, karena saya juga bukan dosen tetap ya. Kecuali di Wijakusuma, karena Wijakusuma ada S3. Itu situasi kondisi sekarang gitu. Ini harus kita evaluasi. Terus yang berikutnya tentang masalah maraknya kejahatan di kalangan pelajar. Mengapa Jawa Timur ini sangat concern untuk serius menangani kenakalan remaja, khususnya dari penyalahgunaan narkotika. Saya coba buka di data saya, mohon maaf. Kebetulan Jawa Timur ini ada 6 perguruan tinggi negeri dan beberapa swasta, termasuk pejabat tinggi, ada juga hakim MK, ada juga pengawas KPK termasuk. Ini kejadian dengan masalah keberagaman. Jawa Timur ini sudah kita slogan bahwa Jawa Timur adalah provinsi multikultur. Kita punya Perda 8 tahun 2018 tentang penguatan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Satu hal yang terjadi, ini kebetulan bukan di Jawa Timur, saya dapat WA dari grup ya, tentang masalah keberagaman. Kita tidak bisa ya tentang hakikat agama, terus budaya. Kita punya 6 agama, mayoritas adalah Muslim. Kemudian suku bangsa ini ada sekitar 7.000-an ya, dengan jumlah provinsi ada 34 dan 504 kabupaten kota. Nah ini peristiwa yang menimpa anak didik di Solo Tigo. Mungkin Bapak Ibu saya sudah dengar itu. Tentang waktunya 3 menit. Baik, saya sedikit aja Pak. Jadi terkait masalah siswa SMA negeri yang dimarahi karena tidak pakai jilbab.
Ini sampai urusan kepolisian ya, ini yang ya kita tahu lah, saya seorang muslim, saya juga menghormati ya, itu adalah keputusan. Saya cerita sedikit, istri saya ini adalah seorang penari Bali ya, ibu bapak yang bisa bayangkan ya, waktu muda main Bali pasti kan sampai sini ya, penari memang ya, memang keluarga saya sedang seni budaya. Bahkan adik saya Koni Bewati itu dia juga seorang penari Bali, terus penyanyi bina vokalia, kemudian juga Korea juara harapan 1 tingkat nasional pada waktu di Sulawesi Utara. Sekolahnya di SMA K Selamaris. Nah, tahu tuh Selamaris berarti kan bukan sekolah muslim loh. Apa yang dicari kalau sekolah di situ? Kan itu sama pendidikan. Ya, agama saya kira hakikat pribadi kita masing-masing. Nah ini, nah sekarang soal masalah jilbab, istri saya pada waktu izin ke saya, Mas, saya pakai jilbab, itu hak kalian, saya tidak bisa memutuskan. Tetapi ya kondisi yang real semacam ini jangan sampai terjadi apa istilahnya diskriminasi ya di dalam pendidikan. Saya mendengarnya agak miris, ini sekarang menjadi concern pembahasan kami dengan Jantung Forum ya, mencari solusi dan sampai hal-hal semacam ini masih menjadi perdebatan soal perbedaan agama gitu. Saya pernah hadir di beberapa negara. Satu ketika saya sengaja pernah saya ke Belanda, saya tanya, kalian agama apa? Dia langsung marah. Saya sekuler. Setelah itu saya nggak berani tanya lagi. Tapi kita bersyukur bahwa agama di negara kita masih diayomi oleh negara. Nah, makanya saya hanya titip keberagaman, marilah kita bangun bersama. Jangan ada perbedaan di dalam keberagaman yang sudah pendidikan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Jadi 3 hal tadi saja. Tentu yang kita jaga keseriusan kita dalam pendidikan, ya. Tentunya makna tertinggi pendidikan adalah karakter. Oleh karena itu hadir kami siang hari ini bersama PGRI ini di dalam sosialisasi kebangsaan ini untuk mengisi kekosongan. Kalau dulu ada P4, ada BPIP, yang BPIP tidak bisa vertikal karena aturan. Kemudian teman saya Pak Karyono ini wakil ketua BPIP. Nah, beliau tidak sering mengeluh. Ini mau patut di konsep akeh, tetapi mau implementasi tidak bisa. Itu makanya kekosongan inilah akhirnya kami di Jawa Timur sepakat dengan pemerintah provinsi ini untuk buat kegiatan karena masalah kebangsaan dengan seluruh elemen. Kalau bicara kebangsaan, kita sepakat tidak membawa identitas partai politik. Ini yang kita sepakati. Ini kalau nanti ada teman saya pakai politik, ya silakan nanti Bapak Ibu kritik. Tapi sudah kita sepakati, ini kegiatan dianggarkan melalui APBD provinsi. Jadi ini sudah menjadi hak kita bersama. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, nanti ada hal yang mungkin perlu penjelasan bisa dalam forum dialog. Oke. Terima kasih moderator, terima kasih para hadirin semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Dr. Haji Agus Huda MPD. Waktu 15 menit kami persilakan. Mohon izin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
bersama Bapak Dr. Haji Freddy Purnomo SH, luar biasa. Hari ini saya tidak berani ke sana Pak, saya khawatir juga jadi anggota DPR nanti kalau bisa di sana. Itu Mas Sigit, saya tak izin di sini aja ya Mas Sigit. Bapak guru kita, Bapak Dr. Andes Ali Fatikin, MMPD, luar biasa senior kita. Kemudian Pak Sigit, terima kasih Pak, ditemani beberapa kali. Saya moderator kita Pak Haji Mulyono SPD MM, pantas beliau jadi ketua YPL Yayasan ya, perguruan tinggi sini luar biasa. Saya boleh Pak nanti Pak Nevin, kapabilitasnya luar biasa, calon kepala sekolah SMK juga. Bentar lagi. Bapak saya yang luar biasa ini hadir sebagai ketua. Jadi kalau nanti saya diberhentikan oleh Pak Ketua, cocok ini ya, saya siap aja. Pak Haji Martikun, Pak Martikun, Ibu Rektor atau yang mewakili ini ada wakil Rektor 1 Akademi, Korek 1 Akademi. Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, teman-teman semuanya yang hadir, tidak usah saya sebut satu-satu tokoh-tokoh masyarakat hadir di tempat ini. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan panjenengan. Izinkan saya beberapa menit ke depan untuk menyampaikan jam 3 kurang 5 menit. Tadi saya jam 3 10 menit. paparan tadi Pak. Apa-apa Pak, tadi luar biasa. Ada beberapa hal yang menjadi konsen kita untuk kita lakukan. Hal yang harus kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, itu Khairun-Nas Kulina, siapa yang orang baik itu adalah orang yang bermanfaat. Jadi karena diri kita, kehadiran kita adalah nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat terus menerus sampai akhir kita. Itu disampaikan oleh Nabi. Tapi kalau kita lihat di bawahnya, Pak Kiai Haji Yajan Dewanto kira-kira bisa mengartikan sendiri. Dan saya lanjutkan lagi, Ngasor Suntulodo Madiun sangat familiar. Ada 2 tadi poin penting. Setiap tahun yang lalu beliau sudah punya pemikiran kayak begitu. Tadi ada paparan-paparan yang hari ini juga kita dengar selain narkoba, Pak Freddy dan seterusnya. Hari ini juga kita dengar yang tadi. Mohon maaf kalau ibu-ibu ada yang memakai kebaya merah. Siapa yang pakai 100.000 saya beri. Topik yang luar biasa, kebaya merah. Poin kita di pendidikan harus bisa menjawab itu semuanya. Coba kita lihat sekarang. Tes bagaimana visinya kementerian, bagaimana kementerian ini? Apakah sudah menjawab 3 kebutuhan kita masuk itu? Ada beberapa kebutuhan, kemudian kita juga ada hal yang lalu kita inginkan menjawab itu. Apakah sikap spiritual, kemudian karakter yang disampaikan Pak Freddy, kemudian hal-hal yang lain yang dibutuhkan hari ini itu menjadi tantangan itu sudah tertuliskan di situ, sudah tercantumkan keterampilannya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu guru juga sebagai kepala sekolah, guru mengacunya di sana, di breakdown ke bawah sebagai visi-misi sekolah dan menjawab tantangan di situ. Jadi, yo ini saya butuh ini, butuh ini, di mana kita digembar-gemborkan dengan P5 atau P3 pelajar Pancasila yang punya beberapa indikator, gitu ya. Tetapi mari kita lihat orang yang terbaik, yang sangat bagus, yang luar biasa. Saya sangat selalu setiap hari berusaha untuk mendekat kepada beliau. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selawat terus.
Orang yang luar biasa punya sifat apa? Siti Amanah Tabligh Fatona. Sudahkah di sana menjawab itu? 3 siti amanah tabligh. Ketiganya inner beauty, ketiganya adalah spirit apa? Sikap yang menunjukkan bahwa kalau ini 100% maka 75% adalah ke arah itu. Ini pendidikan yang betul. Kemudian baru kecerdasan. Fatona. Bapak namanya Fatona? Hadir? Enggak hadir. Untuk saya sudah menyiapkan Pak Ketua 100.000 kalau ada namanya Fatona. Ada ya sudah. Adanya Maisarah ada. Baik. Coba panjenengan bersani ya, panjenengan bersani. Mewujudkan dan seterusnya. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Untuk mewujudkan visi pendidikan ini harus diperberat lagi. Dia menginginkan juga tidak marginalan di pendidikan itu ingin dijawab. Ini belum dulu. Saya belum menuju ke mutu Indonesia hebat. Masih umum dulu. Apakah pengertian ini sudah nyampe ke panjenengan apa belum? Ya, saya lanjutkan. Ternyata tantangannya bukan itu saja. Society fight downhill. Bukan lagi sekarang 4.0, tetapi sudah menuju ke, dan itu sudah ada indikator banyak sekali. Maka apa yang dibutuhkan? Padahal kita jujur saja, pendidikan kita mana buntut, mana kepalanya, itu kadang-kadang nggak cocok ya. Kayak ular itu nggak lingkarnya kemana, ketemu kemana dan seterusnya. Bukan berarti salah, bukan berarti panjangan salah. Enggak. Ada beberapa hal yang mungkin pemahaman kita, penerapan kita yang melingkar-lingkar, perlu menjawab itu. Coba panjang persani. Sekarang kita ketemukan yang disampaikan Pak Freddy. Ini di lapangan banyak kan, kayak gini nih. Atau kita sendiri waktu betul. Seperti ini juga. Ini murid SMP 1 terus PJ SMP 1. Orang tuanya SMP 1 kayak gini terus. Ini ya saya bukan ngenyek gitu ya, mau ngenyek bahasa Indonesia-nya apa? Ngecek ya. menghina. Ujung-ujungnya bapak panjenengan, enggak ya, enggak. Nah kayak gini nih. Jawaban kita kayak apa? Tadi Pak Freddy sudah titip beberapa. Tapi jawaban kita kayak ini. Apakah kayak gini? Tawuran, anak-anak yang kayak gitu itu. Masih kita temukan kayak gitu. Kita setiap hari disuguhkan dengan hal-hal yang kayak semacam itu. Ini coba. Ini murid SMK tahu gitu. Dan lalu kayak gini itu terus piye gitu ya. 5 menit sudah saya kayak gini. Mungkin di Bojonegoro belum menemukan hal yang se ekstrim ini. Tetapi Malu sudah ada. Siapa di Malu? Oh, Gunung Malu. Setiap hari berarti kayak gini lihat itu ya. Dan seterusnya, taluran dan seterusnya. Saya teruskan aja. Tapi kita masih punya beberapa yang luar biasa. Kita masih punya prestasi yang luar biasa. Anak muda kita banyak yang Olimpiade Sains Internasional nyabet emas beberapa. Termasuk kita itu sepak bola kita juga belum pernah dikalahkan Brasil, Jerman, Italia, pokoknya yang juara dunia itu belum pernah mengalahkan Indonesia. Luar biasa Indonesia itu sepak bola. Ya karena kita belum pernah main dengan Brasil. Oleh sebab itu ya jangan mau main dengan Brasil nanti dikalahkan. Prestasi kita masih banyak, ya. Nah, kita pendidikannya ini, saya tidak panjang-panjang aja pendidikan itu diajak di Bantorol.
Tapi balik lagi, saya tidak membanding-bandingkan tadi. Saya ulang lagi, saya tidak membanding-bandingkan tadi. Maka acuan kita yang sudah jadi 23 tahun dari nol jahiliyah betul. Monggo Pak, kurang. Kemudian mampu membawa masyarakatnya dari itu didikannya kayak apa? Ternyata untuk menggerakkan orang itu untuk menggerakkan itu menurut Van Basten dalam Community Development bukunya dia mengatakan ada 4 by force dengan kekuatan, by stimulus dengan rangsangan, by persuasion dengan ajakan, ada 3. Tapi semua itu ternyata ada betulnya, ternyata ada salahnya. Untuk menggerakkan orang, di pendidikan adalah menggerakkan orang, menggerakkan anak, memberikan lingkungan itu bagian dari manajemen, itu menggerakkan, memotivasi, kemudian mempengaruhi, kemudian mengajak dan seterusnya mencapai goal kita yang inginkan. Itu adalah seperti Rasulullah, seperti Nabi, yaitu uswatun hasanah. Oke, contoh. Maka ketika saya ingin sombong, saya di Jepang, atas pendidikan di Jepang, di KPRI Jepang, dia mengatakan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Jepang. Yonasi itu sudah dulu dilakukan. Yang kedua, kepala sekolah setiap hari selama dia 4 tahun di atas di Jepang itu, selama 4 tahun di Jepang itu, antar putranya belum pernah melihat kepala sekolahnya absen di depan pintu untuk nyalami anak-anak. Bukan nyalami apa ini? Menunduk. Iya. Apa istilahnya? Belum pernah tahu kalau kepala sekolahnya absen ketika dia ngajar selama 4 tahun. Ketika putranya itu di kelas 4, kemudian putranya menyampaikan dia orang tuanya ingin puasa, ketika putranya ingin puasa, putranya ingin puasa, disampaikan ke kepala sekolah, Bapak, putra saya yang kelas 4 ini akan puasa. Orang Jepang nggak ngerti puasa itu apa. Diceritakan oleh atas KBRI pendidikan di Jepang itu. Izin, waktu tinggal masih 3 menit. Oh, berarti keliru sana jamnya. Nggak apa-apa. Baik, saya belum masih. Apa yang dikatakan? Terima kasih Pak Cipun. Apa yang dikatakan? Ya sudah. Besok puasa itu adalah ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu? Kepala sekolah memberi pengumuman kepada seluruh sekolah, seluruh anak-anak, seluruh guru. Anak-anak, besok namanya si ini adalah akan puasa. Mari kita hormati bersama-sama, besok kita puasa bersama-sama. Sampai sejauh ini. Karakter. Betul ini. Ya. Nah, kebutuhannya ini. Berikutnya kebutuhan kok langsung itu di dalam. Baik. Nah, ternyata pendidikan itu Rahmatan lil alamin. Berguna untuk semuanya. Tidak hanya warganya tetapi lingkungannya juga. Maka pilar-pilarnya itu ada 1 pilar yang pertama religi berintegritas, artinya religi agama. Yang kedua adalah ilmu yang berakarakter. Yang ketiga adalah penjabarannya nanti. Yang ketiga adalah mengembangkan zaman. Jangan individual. Maka semua pembelajaran kita adalah berjamaah, bersama-sama, diskusi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Saya menggunakan waktu tadi tertinggal 11 menit. Terima kasih Bapak. Kalau ada tanyanya, ini masih banyak sebetulnya. Kita lanjutkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kasih aplaus pada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Agus Huda, MPD. Luar biasa, beliau pengalamannya kami serasa terbawa ikut ke Jepang, Pak. Baik, kita lanjutkan paparan berikutnya, narasumber dari Bapak Dr. Andes Ali Patikin, MPD. Anggota Pak Freddy, Pak Agus, dan murid kami Pak Sigit Gus Haryanto itu murid kami lulusan tahun 80. Terus tangan semuanya. Artinya kami bangga, beliau adalah murid kami itu adalah muridnya Pak Mardikun, juga murid saya tahun 80. Luar biasa, yang seperti tadi kocok itu. Kemudian Pak Mul, sahabat perjalanan kami, Ibu Rektor, Bapak Rektor, Ibu mana Pak Selamat ya? Ya, Pak Selamat, Kepala Sendiri, beliau bersama istri malam datang ke sini ingin tahu tentang wawasan sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ketua Pelaksana, Pak Mardikun, mantan Kepala Dinas ya, mantan Kepala Dinas yang luar biasa, ya, yang luar biasa, sabar, kata Bu Indah. Sabar. Bapak Ibu sekalian, bersyukur pada Allah bertemu ini bagaimana saya tuh bingung 15 menit. Ya, tapi begini aja. 15 menit itu harus ditangkap intinya, dan intinya adalah to build an effective school, membangun sekolah yang powerful membangun sekolah yang efektif. Tapi bagaimana membangun itu berdasarkan teori yang kami peroleh dan berdasarkan praktek yang kami lakukan. Jadi nyata-nyata begitu. Bapak Ibu sekalian, monggo semuanya berdiri. Tunjuk 6. Berdiri 6. Kenapa 6? Dan kenapa kok pakai tangan, Pak? Kalau kita gerakan ya, fisik kita ini bisa menambah long term memory, artinya ingatan jangka panjang. 6. Terus kita ucapkan sekarang 6. 1 2 3 4 5 6. Terus tirukan 1. Karena 6 jumlahnya mana? 1. 1. Sekolah harus memiliki visi. Tirukan. Itu tadi tirukan saya. Sekarang tanpa menirukan. 1. 1. Dua, sekolah harus memiliki budaya. 2. Tiga, sekolah harus memiliki pengelolaan pembelajaran. 3. Ini jangan ditirukan, pengelolaan pembelajaran. 4. Sekolah harus menjalin hubungan dengan masyarakat luas. Sekolah harus menjalin hubungan dengan masyarakat luas. 4.
5. Sekolah harus integritas. Sekolah harus integritas. Yang kedua, sekolah harus fair. Sekolah harus etik. Dalam pembelajaran. Yang keenam. Ya, 6. Sekolah harus paham terhadap polisi pendidikan. Sekolah harus paham terhadap keadaan sosial ekonomi. Yang berikutnya adalah sekolah harus paham terhadap budaya lingkungan. Terima kasih dan kuliah. Itu yang saya sampaikan. Kalau itu sudah 15 menit ya sudah. Belum ya? Belum. Ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau mundur maka itu ini kunci apa itu? Kunci membangun sekolah yang powerful, sekolah yang efektif, atau sekolah yang hebat. Ya, yang pertama tolong dijawab Bapak dan Ibu sekalian. Tolong dijawab, kalau iya dan iya, tidak dan iya. Apakah Bapak sekolah Bapak Ibu memiliki visi? Ya. Yang keras, apakah sekolah Bapak Ibu memiliki visi? Ya. Maka kalau memiliki visi, Bu Eni saya tes ke sini. Setelah visi yang apa? Setelah visi yang sudah kita statementkan, sudah ditulis dan dipesankan oleh ahlinya Karl Albrecht mengatakan, don't be mere platitude. Janganlah visi sekolah untuk menjadi sekolah hebat, Indonesia hebat tadi yang sekarang sudah ada ini, yang menjadi sekolah protol karena getaran kehebatannya sangat protol. Getaran Pak Freddy, keinginan yang luar biasa. Pak Edi ini semangatnya luar biasa. Ya kan? Seperti Pak. Aku sudah. Juga Pak Sidi. Bapak Ibu sekalian, don't be a platitude. Jangan hanya menjadi lembar tulisan yang ada di banner, dan jangan hanya menjadi kata-kata yang basa-basi. Pokoknya ada, ada visi, terus itu hanya untuk akreditasi. Tepuk tangan untuk kita. Letakkan visi itu di sini. Kalau ini tembak di sini, di sini. Terus siapa yang tahu kalau ini di sini? Seluruh warga sekolah harus tahu. Tidak hanya kepala sekolah yang harus tahu. Yang kedua, guru harus tahu, TU harus tahu, kemudian masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu. Makanya pada suatu saat ketika saat saya di SMP 2, visi selalu saya suruh membaca siswa pada upacara hari Senin. Baca lama-lama hafal, no? Visi lama-lama hafal dulu. Setelah hafal apa bagus? Atasnya hafal, paham. Setelah paham, Mengamalkan. Mengamalkan. Itu kata Pak Agus kemarin adalah termasuk apa itu namanya proses konkret. Mesti ke situ.
ya, itu visi gitu. Nah, setelah dihafalkan jadi jiwa seluruh warga sekolah. Jadi jiwa, jadi jiwanya. Oh, aku ini seandainya sekolah itu seperti bis, maka bis itu arahnya kemana? Jelas, itu visi yang membawa. Arahnya ke sana. Driver kepala sekolahnya membawa visi ke sana, tetapi jangan sampai penumpangnya tidak tahu kemana akan dibawa. Harus tahu visi. Oleh karena dikatakan visi adalah domia plenitude and vision is acute sense, memancarkan cahaya sekolah itu. Dipancarkan lewat visi itu. Dipancarkan lewat visi itu, berjuang untuk mencapai visi itu. Apakah visi boleh diubah, Pak? Boleh. Boleh. Tetapi ingat, visi tidak boleh bertentangan dengan dasar negara, harus justru mengamalkan dasar negara sebagai pandangan hidup, way of life, dan visi itu adalah menguatkan tentang wawasan kebangsaan. Itu pertama. Ini tentang visi. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat visi jangan terlalu panjang, angel dihafalno, angel dari memori kita yang panjang. Visinya, contoh dari luar negeri, ini contoh visinya dari British Royal Mail, kantor posnya British, itu hanya ini: to be recognized as the best organization in world delivering text and package, akan menjadi organisasi atau perusahaan yang diakui yang terbaik dalam mengantarkan paket-paket kebutuhan masyarakat. Akhirnya apa? Sing ini ya atau mempermudah paket gitu ya, paket gitu kan. Akhirnya sing ngantar nganggo sepeda hotel. Aku ini mempermudah masyarakat. Di otak dia, mindset dia harus gitu. Mindset dia. Oleh karena itu nomor 1, visi sekolah harus dibuat sedemikian mudah dihafal, mudah dipahami, mudah diamalkan. Itu tentang visi, Kemudian Levi's, tahu Levi's ya? Levi's, perusahaan Levi's mengatakan sustain profitable and responsible commercial success by marketing jeans. Dia akan ingin menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan satu-satunya perusahaan yang sukses dalam marketing jeans. Dan setelah itu ditanamkan kata-kata pendek itu, ditanamkan ke seluruh pekerja, ke seluruh direktur, maka apa yang terjadi? Tidak ada di telinga kita kalau kita mau ke pasar atau ke mall, mau beli apa? Aku ingin beli jeans. Begitu ya? Itu kuatnya strong emotion pada jeans. Dan strong emotion pada jeans. Bapak dan Ibu sekalian, itu tentang visi. Kemudian berikutnya saya tak nyambung dulu tadi Bapak Purnomo itu saya pantau terus tiap hari, kemana Pak? Saya di Pamekasan, saya di sini, saya di Tuban, saya di sana, saya di sana. Bapak kepengen seperti Pak Purnomo? Iya. Terus jawab, Bapak kepengen seperti Pak Purnomo? Iya, pengen. Semuanya jawab, kepengen apa tidak? Iya. Maka kami baca sebuah buku dari Dr. Ibnu Abdullah Al-Qoli mengatakan, mohon didengarkan. Barang siapa bergelut dengan pena, Bapak ini suka menulis.
hidupnya akan berada di atas mimbar. Jadi tak tahu mulai. Mimbar terus. Barang siapa sibuk membaca buku, orang-orang besar akan menghormatinya. Saya ulang lagi. Barang siapa bergelut dengan pena, pikirannya dituangkan dalam pena, hidupnya akan berada di atas mimbar. Barang siapa sibuk membaca buku, orang-orang besar akan menghormatinya. Dan inilah beliaunya. Masih 3 menit. 3 menit, ya. 3 menit begini. Yang kedua aja. Yang kedua, kultur sekolah. Kekuatan juga membentuk kultur sekolah. Bapak Ibu sekalian, kultur sekolah itu sesuatu yang budaya sekolah yang dimiliki, yang mudah dihafalkan dan terus-menerus dihafalkan sustainable. Saya membangun kultur sekolah di suatu sekolah 3 tahun sampai 6 tahun. Kultur sekolah dipilih saja, dipilih. Saya kultur sekolah waktu itu adalah ingin menguatkan anak-anak menjadi confident dalam bahasa Inggris. Pukul 6.15 saya sudah hadir di sekolah. Saya berdiri di pintu gerbang sekolah. Saya salami dia. Saya salami anak-anak saya salami. Saya sapa. Amy, how are you today? Ini jawab sama Melayu. Ya dah. Pintu gerbangnya Pak, pintu gerbangnya akeh di sekolah kan. Aku nang pintu gerbang tengah, bocah-bocah akhirnya liwate lo pintu gerbang orang ini. Nah, caranya enggak kunci pintu gerbang sana. Kunci bocah malah itu ora barbar, aku malah kesal akan semapun. Tolong ini orang dikunci, buka, tapi guru bahasa Inggris wajib hadir di sana baru jalan. Ada orang sing milih kono tolong anak-anak kasih yang pendek aja. How are you? I am fine. Pertama, I am fine sendiri. Nah, itu pertama kali begitu. How are you? I am fine. Oh, hebat sekali, great, excellent, great. Anak-anak ternyata ingin jumpa. Terus tak tawaran, how are you? Pak, assalamualaikum. How are you? Have you breakfast? Sudah sarapan? Yes, sir. What? Noodle. Who make noodle? Who cook noodle? Terus akhirnya, oh ya, noodle itu mie. Siapakah yang buat noodle? My mother. Akhirnya kesini itu pakai banyak. 3 tahun apa yang terjadi? Apa yang dari Bu Emi datang sini? Oh. 3 tahun Bu Emi ke sini. Budaya membaca kita kuatkan, maka SMP 2 Bojonegoro tahun 2013 menjadi perpustakaan terbaik seluruh Jawa Timur. Siapa pembinanya? Bu Sri Wahyuni itu siapa? Istrinya Pak Slamet SMP 7 orang yang siapa lagi? Pak Budi Utomo. Siapa lagi? Pak Ibu Devi. Didorong oleh Pak Arif dan semuanya saya undang di sini. Takutnya kalau saya berdoa. Terima kasih Pak sudah bilang. Terima kasih. Luar biasa. Kata kunci, if we want to build an effective school, kalau kita ingin membangun sekolah yang efektif, 6 kunci harus kita lewati. Kurikulum apa saja yang memasukkan masukan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih close buat motivator kita, narasumber dari Pak Dr. Andes Ali Fatikin MPD. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan kepada 2 penanya. 1
Yang mungkin ada dari Ibu? Belum. Satu dulu. Ya. Disampaikan dulu nama, dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Montari dari SMK 3 Bojonegoro. Putus-putus Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada tiga narasumber. Ini biasa diskusi dengan Pak Ali, juga Pak Uda, ini teman lama. Cuma nasibnya beda. Sudah dokter ini tetap dokter Andes gitu ya. Bolehkah saya bertanya kepada anggota Dewan Pak Sigit? Silakan. Boleh. Boleh. Iya. Boleh, Pak, ya. Begini Bapak, saya hanya melihat saja ada ketimpangan satu. Kalau di Bojonegoro ini APBN yang sekarang mungkin sudah APBD 7,1 T. Cuma gini, realisasi di Bojonegoro masih biasa saja. Yang nomor satu sudah dikabarkan bahwa infrastruktur nomor satu se-Indonesia di Kabupaten Bojonegoro, luar biasa. Ini pembangunan infrastruktur. Cuma saya ingin memberi, istilahnya usul menjenengi rakyat, usul ke wakil rakyat ke depan, supaya tidak berbeda antara guru-guru yang dari Depak dan guru dari dinas. Depak itu ada RP Pak. Kenapa Bojonegoro ini yang terkenal minyak luar biasa ini, masa kayak RP gak iso untuk guru? Mohon Pak untuk ini diusulkan supaya nanti bisa luar biasa lah. Nanti bisa insya Allah sarana prasarana di sekolah di Bojonegoro, terutama di SMK atau di SD, di TK dan seterusnya bisa tercukupi luar biasa. Jangan sampai tetap terjadi di itu monggo lah. Nanti ke depan ada wacana ditingkatkan alat-alat sehingga bisa. Atau yang kedua, ini yang kedua. Kalau Bojonegoro saat ini satu desa dua saja, dan itu pun ketat. Keperluannya betul-betul untuk masyarakat Bojonegoro kalau sudah ditinggal oleh minyak, habis minyaknya, apa nanti? SDM yang perlu ditingkatkan. Jangan hanya dihibahkan ke sana berapa ratus juta miliar itu ya, ya berapa miliar itu yang ke Bandung atau kemana itu? Amal Pak. Iya, begitu juga di Blora. Kita ini banyak kemiskinan juga, saya baca kemarin di Quran. Kemiskinannya meningkat. Itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk penanya yang kedua. Ayo, iya Bu, iya Bu. Dari Ibu Pak ya. Ayo, Bu, Nanti iya. masih ada sesi izin. Silakan Ibu. Kenalkan dari mana, namanya siapa, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? DPR nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Freddy Bapak Freddy. Nanti juga untuk Bapak Buda juga. Itu yang pertama, Bapak Freddy tadi mengatakan kalau ada statement dari Komisi E di provinsi bahwa kondisi pendidikan saat ini sangat memprihatinkan. Memang kalau kita semuanya kita paham sangat memprihatinkan betul, dan garda terdepan terutama yang harus bisa mencetak karakter siswa itu adalah guru. Memang itu adalah tanggung jawab guru. Tetapi sekarang kalau kita lihat di medsos, apapun bentuk dari kenakalan remaja itu tidak murni dari guru kesalahannya. Karena apa? Siswa-siswa itu berada di lembaga pendidikan. Oh maaf, saya belum memperkenalkan diri ya. Karena siswa-siswa itu berada di lembaga itu hanya berapa jam, antara apalagi
apalagi kalau katakanlah siswa SD itu antara jam 7 sampai jam 1 paling lama. Dan selepasnya itu adalah tanggung jawab keluarga di rumah. Kita juga tidak paham bagaimana kondisi keluarga di rumah tersebut. Apalagi kemarin sekitar 2 tahun pada masa pandemi ada pembelajaran di rumah. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana siswa-siswi, apalagi beliaunya pegang HP full. Nah, pengaruh dari HP tersebut itu sangat vulgar, banyak sekali. Orang tua kadang-kadang juga tidak bisa mengontrol. Apalagi kondisi seperti di perkotaan, banyak sekali orang tua yang super sibuk. Itu terutama apalagi kalau di tingkat SD, mungkin SMP, kalau SMA anaknya sudah beda lagi. Itu Bapak. Jadi mohon petunjuk. Mungkin kalau kita sebagai pendidik, saya yakinnya, insya Allah kita kalau di lembaga sudah berusaha untuk mencetak karakter siswa itu sedemikian rupa, sebaik mungkin. Tetapi hasilnya wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sebagai pendidik, kita tetap yang terbaik hasilnya. Amin Allahumma amin. Ya. Itu Bapak Ferdi. Baik. Mungkin mohon petunjuk nanti untuk kedepannya, mungkin ada program-program khusus untuk pelaksanaan ini. Baik. Yang kedua, sebentar Bapak sekali saja. Iya. Dari Bapak aku sudah tadi mengatakan kalau kita bekerja harus rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi sesama. Mungkin ada kiat-kiat khusus Bapak agar kita bisa mencontoh apa yang panjenengan sampaikan atau petunjuk khusus. Yang ketiga, Bapak Ali Fatikin, terima kasih sang motivator kita, sangat-sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Tepuk tangan untuk sang motivator kita. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih. Saya kenalkan dulu. Nama saya Siti Zubaidah. Saya Kepala SDN Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ada 2 penanya. Yang pertama tadi dari Pak Muntali, guru SMK Negeri 3. Pertanyaannya, izin Pak, ditujukan kepada Pak Sigit Kusarianto yang kebetulan saat ini menjabat sebagai komisi bidang keuangan Pak, terkait dengan anggaran pendidikan. Berikutnya tadi dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Zubaidah. Ada 3. Yang pertama ditujukan kepada keynote speaker Bapak Freddy tentang keprihatinan karakter pendidikan. Yang kedua ditujukan kepada narasumber Bapak Dr. Agus Huda, apa kiat-kiat mendidik dengan rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, thanks you Mr. Ali Fatikin. Iya. Baik, kita beri kesempatan yang pertama Bapak Sigit Gus Herianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Freddy Purnomo, para narasumber Pak Ali Fatikin, orang tua saya, bapak saya, Pak Marfikun juga sama, yang mendidik saya waktu saya masih di SMP 1 Pak Agus, kemudian Pak moderator Pak Wiono dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama saya ingin menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Mentari selaku warga masyarakat Bojonegoro, selaku pelaku pendidikan. Perlu kami sampaikan bahwa saat sekarang APBD kita yang kita pasang untuk 2023 6,7 triliun.
ini banyak tugas mandatori dari kementerian di bidang pendidikan. Banyak untuk catatan nanti yang sudah masuk di kami bahwa ada kewajiban-kewajiban yang mengharuskan daerah meningkatkan anggaran pendidikan. Nah, tentu kalau kabupaten kota adalah di tingkat SD dan SMP kewajiban kita. Nah, dalam tugas mandatori ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk dari sisi kesejahteraan para guru atau pendidik. Yang ketiga adalah menjamin pendidikan ini berkelanjutan. Jangan sampai anak kita warga Bojonegoro ini putus sekolah, bahkan sampai kuliah pun akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Karena Pak Fedi bahwa kita kemarin sudah membahas perda tentang dana abadi pendidikan berkelanjutan. Ini satu-satunya perda yang akan muncul di Kabupaten Bojonegoro dengan pertimbangan bahwa APBD kita termasuk kategori besar, kemudian kita punya sumber migas yang kita boleh memanfaatkan ini untuk bidang pendidikan, lebih dikonsentrasikan di bidang pendidikan, kemudian menjamin keberlangsungan jangka panjang anak cucu kita ke depan. Ini namanya dana abadi pendidikan berkelanjutan. Ini perdanya sudah kita bahas, sudah dievaluasi gubernur, tinggal menunggu waktu saja. Atas pertanyaan Bapak terkait dengan apakah tunjangan LP ini disediakan untuk para guru di Bojonegoro. Nah, tentu semua ini berstandar pada aturan penggunaan keuangan Bapak. Oke. Jadi kesejahteraan para guru yang ada di Bojonegoro yang ini menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, kami akan kawal. Karena satu, istri saya juga guru, keluarga besar saya juga pendidik. Ini di sisi saya ini di nomor 10 kan Pak. Yang jelas bahwa saya menyadari Bapak Ibu guru sekarang ini adalah orang yang nomor 1. Kalau Pak Ali Fatikin the best guru sekarang. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Jadi kualitas pendidikan dalam rangka menyongsong masa depan negara Indonesia ini pertama adalah di pendidikan Pak Ali. Makanya mandatori sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Ini daerah ini diamanai bahwa 20% APBD maupun APBN ini harus untuk bidang pendidikan. Pendidikan ini untuk siapa? Untuk anak cucu kita terjamin pembiayaannya, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah terjamin kesejahteraan para pendidik. Ini kita akan kawal terus di daerah. Mudah-mudahan nanti dengan perda tentang dana abadi pendidikan berkelanjutan ini juga menyasar pada kesejahteraan guru. Walaupun ini memberi keterjaminan anggaran untuk anak cucu kita ke depan. Migas akan berakhir. Sumber daya alam yang ada di Bojonegoro tidak bisa kita banggakan selamanya. Pasti akan berakhir, akan habis. Makanya dengan perda dana abadi pendidikan yang kita tersediakan untuk menjamin pendidikan anak-anak kita pasca SMK, SMA, kuliah, jangan sampai nanti di Bojonegoro ini tidak ada kemampuan orang tua untuk membiayai anak kuliah, jangan. Ini menjadi kewajiban daerah dan kami akan kawal itu. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat penting terkait dengan kesejahteraan guru, bahwa mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tidak menjadi keberhasilan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab masyarakat. Siapa masyarakat itu? Salah satunya adalah guru. Oke, jadi bersabar Pak, kesejahteraan panjenengan akan naik nanti. Mudah-mudahan Bojonegoro, kami dari legislatif akan mengawal kebijakan ini. Yang penting mandatori undang-undang
20% dana APBD kita harus kita gunakan untuk bidang pendidikan. Tepuk tangan nggih. Monggo. Terima kasih. Pak Siti Kuserianto. Selanjutnya kami serahkan kepada keynote speaker Bapak Freddy. Silakan Dok. Baik, terima kasih. Tadi yang saya sebutkan di depan Ibu, ya, ini saya hanya baca aja di berita. Memang lagi ramai berita ini, dimuat di beberapa media di Jawa Timur ya, cetak maupun online. Saya bacakan ya. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, pendidikan di Jawa Timur memprihatinkan. Ya, yang ketua komisi itu adalah Haja Wala Sundari Reni Pramana, jadi bajunya Pramono, Menteri Kabinet. Nah, apa yang menjadi keprihatinan beliau, yaitu banyaknya kepala sekolah SMA, SMK banyak PLT. Ternyata saya sebagai sebagai komisi pemerintahan, kalau bicara SDM itu ada di wilayah komisi A. Bicara pendidikan itu ada di wilayah komisi E. Saya terkejut juga membaca ini ada apa. Jadi ada kurang lebih 402 kepala sekolah yang di PLT. Apa istilah di PLT? Nah, saya bayangkan bahkan sudah memakan waktu lebih dari 1 tahun. Ini sudah kesalahan administrasi. Mohon maaf Ibu, saya juga terkejut terus terang aja. Ini bukan kejadian kali ini. Di Jawa Timur beberapa waktu lalu sampai saya membuat semacam legal opinion, ya, 7 halaman saya buat di media Jawa Pos terkait istilah PLH, PJ, PLT. Namanya pejabat itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau ada diskresi 4 bulan. 4 bulan harus tinjau lagi, 3 bulan tinjau lagi. Jadi tidak boleh diskresi, ini sudah pelanggaran administrasi. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Sekda, ke Gubernur. Tempoh hari pernah di Jawa Timur itu jabatan PJ Sekda itu sampai setahun. PLH itu adalah pelaksanaan, pejabatnya masih ada, hanya berhalangan sementara karena sakit atau mungkin karena ibadah haji atau mungkin tugas keluar provinsi. Ini PLH. Nah sekarang jabatannya kosong di PLH. Yang PLH dia sudah naik ke Widyaswara. Nah memang Widyaswara itu usianya bisa sampai 65. Kalau jabatan struktural itu umurnya 60, dan PJ, PLH, PLT di struktural itu tidak boleh usia di atas 58. Ini sudah seringkali saya ingatkan kepada pejabat di provinsi, Pak Sekda, termasuk Gubernur. Bahkan saya membuat surat terbuka maupun surat resmi pada Gubernur melalui DPRD. Ini satu ketiruan. Jadi saya sebagai salah satu praktisi hukum administrasi, saya paham tentang masalah kepegawaian. Ini sudah pelanggaran, Pak. Mohon maaf, saya mohon provokasi dan ini sudah saya ingatkan. Nah, oleh karena itu nanti dari koordinator cabang pengawasan cabang dinas, tolong jangan Bapak Wahid, dan Pak Wahid sudah tahu. Beritahu Pak Wahid itu apa kekosongan ini, apa memang tidak ada orangnya yang menjabat atau memang belum dilakukan asesmen. Nah, kalau belum segera, makanya diberi waktu 3 bulan. Hanya ada toleransi 1 bulan dan 4 bulan. Tahapan asesmen pertama bentuk tim pansel, terus baru bekerja, baru asesmen. Itu sudah ada aturannya di Badan Kepegawaian Negara. BKN ada aturannya, bahkan juga diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, dulu pegawai negeri kan juga ASN.
Nah ini yang menjadi keprihatinan teman kami di komisi ini. Oleh karena itu yang digalukan oleh teman komisi ini bukan hanya karena jabatan kepala sekolah, tetapi berdampak kepada manajemen pendidikan. Sekarang kalau namanya kepala sekolah dari satu tempat ini belum selesai pindah ke sana, baru ada kepala sekolah, ada kepala sekolah. Nah ini yang dikatakan keprihatinan dari teman-teman komisi ini, Bu. Saya tadi nggak sebutkan jelas. Makanya ini saya mohon kepada koordinator, sekali lagi koordinator pengawas, ingatkan Pak, ini ada aturan. Ya. Aturannya ini ada beberapa hukum. Kalau terus ini dilanggar dengan batas waktu yang di luar batas toleransi, ada konsekuensi hukum. Ya hukumnya bukan hukuman pidana, tapi administrasi. Administrasi kalau mereka menggunakan fasilitas bukan kewenangannya, ya. Tadi Pak Teh, bagaimana konsepnya mengajar bekerja dengan rahmatan lil alamin. Kami bersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang SMP Negeri 1 Baleng ngoten mboten? Ada enggak? Ada enggak yang SMP 1? SMP 1 Baleng? Tidak ada. Pak Haji Martin itu insya Allah masih ingat namanya Pak Sartono, guru matematika. Masih ingat nggih Pak? Nggih. Pak Sartono itu guru matematika. Ibu Zubaida, sebentar ya saya cerita dulu. Pak Sartono itu guru matematika. Karena kesalahan beliau mengangkat barang yang berat, akhirnya berdampak pada singkatnya pada kebutaan matanya, dan masih pensiun cukup lama. Dan beliau ketika buta itu masih tetap ingin berkiprah di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, karena masih statusnya pegawai negeri, maka dialihkan menjadi guru BK. Insyaallah begitu. Oke. Ketika jadi guru BK, tentu TPP-nya hilang karena tidak linear lagi, tidak relevan lagi dengan bidang studinya, sertifikasinya, sehingga dia tidak lagi mendapatkan TPP, tetapi dia tetap ngajar, tetap ingin berkiprah di dunia pendidikan. Bapak Ibu tahu, ketika ada instrumen siapa guru yang favorit, siapa yang guru paling Anda senangi, maka semuanya, hampir semuanya menulis Pak Sartono, guru yang sangat menjadi idola. Bapak Ibu, apakah kita ingin menjadi orang idola kemudian harus menutup mata dulu? Ini cerita real, true story. Namun Pak Marti Gubernur sih, kalau buta beliau, dan itu sampai pensiun. Nggak tahu sekarang posisinya di mana, tetapi setiap hari diantar oleh istrinya atau orang lain diajak menjadi guru BK yang selalu melayani anak-anak ini, sehingga menjadi guru yang luar biasa favorit. Berguna pada indikator yang dia miliki, berguna ketika dia pada posisi yang begitu masih berkiprah yang luar biasa dan tidak pernah mempermasalahkan tentang TPP-nya tidak cair, TPP-nya tidak mendapat lagi. Itu contoh
kembali ke pertanyaan Bu Siti Zubaidah. Sebelumnya terima kasih Pak Dr. Haji Freddy mengingatkan kepada kita. Saya juga pernah menyampaikan, bahkan ada yang hampir 2 tahun atau 1 tahun lebih Bapak untuk PLT. Oke. Pernah menyampaikan juga, bagaimanapun juga pasti kendala di sekolah. Kalau PLT terlalu lama juga kendala. Kalau kepala sekolahnya Pak sudah siap, sudah hasil tes salah satu termasuk Pak Haji Mul ini. Haji Mul ini adalah sudah siap, sudah D2KS, sudah diklat assessment dan lulus. Luar biasa Pak Mul ini. Nah, Bu Siti Zubaidah, kembali lagi ke topiknya rahmatan lil alamin. Sebelum ke rahmatan lil alamin, kehadiran kita Pak Freddy, Pak Cikir, Pak Ali, Pak Patikun atau teman-teman yang lain itu mesti berpikirnya tentang yang pertama. Saya bukan kiai, hanya ingat-ingat aja. Seingat saya di surat Al-Isra ayat ke-7, E sama dengan MC kuadrat. Apa MC kuadrat? Energi itu tidak bisa diciptakan, bisa dibuat, tidak bisa hilang. Tetapi energi itu akan bisa berubah, energi kinetik ke energi panas dan seterusnya. Apa yang kita berbuat di surat Al-Isra itu isinya adalah kalau kita berbuat baik akan baik untuk kita, kalau kita berbuat sebaliknya. Jadi energi yang kita telah keluarkan itu tidak akan pernah hilang dan akan kembali kepada kita. Pelajaran buka di browsing silakan surat Al-Isra ayat 7. Rahmatan lil alamin itu Al-Anbiya 107. Nabi itu tidak diutus kecuali untuk rahmat. Mengacu pada kalimat awal saya dan seterusnya sampai surat itu, maka intinya dalam keberadaan kita, konsep kita, kehadiran kita, niatan kita sejak awal adalah orang yang di slide saya yang kedua ada tulisan kayak apa? Tulisannya kayak apa? Masih ingat? Yang masih ingat 100.000? Itu yang harus pandangan buka. Kalirunas anfahum innas. Tapi sudah kita artikan. Jadi konsepnya semuanya tadi disampaikan Pak Ali untuk persis ternyata hampir sama dengan saya, cuma saya menguraikannya berbeda. Saya tidak langsung ke karena saya menghentikan tadi selesai. Jadi konsepnya itu Bapak Ibu dari awal sampai akhir, sampai goal final kita tidak seperti ular, mana buntutnya, mana kepalanya nggak tahu. Pokoknya kita mulai nggak begitu, tetapi kita harus tahu bahwa output kita nanti akan menjadi ini seperti Pak Ali, akan mendapatkan anak-anak yang inspiratif. Terima kasih, itu Bu, saya tidak bisa diajarkan. Baik, kita kasih plus buat Bapak Dr. Haji Agus juga SPD. Cerita inspiratif dari Bapak Sartono menjadikan kinerja kita ke depan menjadi lebih ikhlas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memuaskan hati Bapak Ibu. Namun kalau masih belum puas, kita buka sesi yang kedua. Baik. Saya dulu. Oh, izin Bapak. Ya, tadi masih yang berikutnya Pak Ali dari Ibu Kepala Sekolah TNK Pati. Silakan Bapak. Mohon maaf Pak Mul dan juga dari Pak Muntari tadi. Begini Bapak dan Ibu sekalian. Jim Collins itu meneliti 102 perusahaan besar dunia.
102 diteliti, ternyata yang bisa good menjadi great. Perusahaan yang bisa good, baik menjadi hebat. Kata hebat saya ambil dari tema Indonesia Hebat. Terus tinggal 12. Sisanya yang apa? Yang 102 dikurangi 12 itu adalah perusahaan yang good menjadi good, baik menjadi baik. Terus sejak kata dia, penelitian ini didukung oleh puluhan profesor. Dalam bukunya lihat Good to Great judulnya, kalau beli di Gramedia ada. Dan ternyata ini jawab Pak Mantari, dan mudah-mudahan merefleksi ke Pak Sigit. Ternyata perusahaan yang 12 yang good menjadi great, perusahaan yang baik menjadi hebat dalam situasi apapun, termasuk krisis dunia tahun 98 itu, termasuk dunia juga krisis, 80 krisis, maka tidak sengaja karena Jim Collins itu kepemimpinannya memiliki dua sifat yang dia sebut kepemimpinan level 5. Apa itu karakter yang dia miliki? Yang dia miliki adalah satu, pemimpinnya selalu berpikir dengan hati. Pak Mentari, berpikir dengan hati termasuk ngesakno. Nek wis ngesakno terus ngekei tunjangan. Gak dapat memberi sanksi dulu, enggak gitu. Tapi ini dilihat tunjangannya ditambah daerah. Yang kedua, itu tidak cukup, dilem pakai uang tidak cukup, diambil tapi tidak cukup. Yang kedua, pemimpinnya harus berpikir secara profesional, berpikir dengan hati, berpikir secara profesional, dengan hati penuh kasih sayang. Dan yang kedua, secara profesional adalah nek gawe RPP ya kudu gawe, ora elek kepala sekolah ngesakno ora gawe RPP, omahe adoh ora oleh. Yang kedua, sekolah ataupun perusahaan yang hebat tiru. Coba mobil panjenengan mereknya apa Pak Agus? CR-V. Kemudian Pak Sigit, Toyota punya, ya Bapak punya. Bapak kita ini Toyota punya, Bapak punya. Tapi yang di sini adalah semuanya memiliki Toyota. Toyota itu kenapa masih eksis di planet ini? Karena mengembangkan budaya, dan budayanya yang ditekankan tidak banyak. Jadi sekolah tadi yang saya itu salaman dok. 2, 3, 4 cukup, jangan banyak. Wah, budaya yang dimana 24 kalau berapa yang direkomendasi dipraktekkan kabeh. Nah, yang Toyota, perusahaan Soiki Toyota ini hanya 3 yang dikuatkan. 1, Kaizen, Jisbuten, dan Genji Kembuju. Kaizen artinya seluruh karyawan harus berpikir ingin continuous improvement, perbaikan terus menerus. Jangan puas memiliki sekolah yang sudah juara tidak meningkat. Jangan menjadi pengkemah, tapi jadilah pendaki. Ini pengkemah di sini setelah sukses kemah dirikan tenda. Hebat sekali anak laga, ada gunung, mari kita sarapan dengan lezat. Itu adalah zona yang penuh dengan kenyamanan. Maka jadi climber apa? Tidak berhenti di sini hidup harus
Pak Mul harus dari kepala sekolah. Tepuk tangan untuk Pak Mul. Harus, nggak boleh Anda jadi moderator. Itu hanya jadi camper, jadi climber. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun 2000 Sokichi Toyoda menguatkan budaya ini lama-lama ini ya. 2000 tahun 2007 mengejutkan dunia, penjualan Toyota mencapai 2,3 juta dan mengalahkan perusahaan besar dunia sebelumnya yaitu General Motor Amerika, persis kuartal pertama tahun 2000. Dan kalau sudah menjadi budaya, sekolah punya budaya, maka ingat bahwa budaya sekolah itu memiliki impact terhadap kinerja sekolah. Sekolah tanpa budaya tidak ada cahayanya. Oleh karena itu mengatakan demikian peneliti Amerika, sekolah yang punya budaya tidak perlu panjenengan itu dekati, sudah memancar. Sekolah yang punya budaya, aku melihat, aku mendengar, aku merasakan, tidak perlu masuk ke dalam sekolah. Pancaran itu telah aku dengar, aku lihat dan aku rasakan. Dan sekolah yang begini bangunnya lama. Tidak usah saya tuh beli Toyota, tapi saya akan rasakan, saya akan lihat, saya dalam hati sebelum menyentuh Toyota mobil yang efisien dan mobil yang hebat. Begitulah sekolah hebat adalah sekolah yang berbudaya. Kasih aplaus buat Bapak motivator kita, Pak Ali Fatigi. Terima kasih. Bisa dilakukan, tapi kata Pak Freddy adalah bekerja keras. Bayangkan saya sampai kurus dulu 6, 11, 6, 15 datang ke sekolah, berdiri di sekolah, menegakkan budaya, pulang jam 4 sore lali makan, lupa makan, akhirnya kurus-kurus. Setelah pensiun makan terus, asam urat kambuh terus. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih, sangat menginspirasi yang disampaikan oleh motivator narasumber Bapak Dr. Andes Ali Fatigi, MPD. Selanjutnya kita buka untuk inspirasi pertanyaan saya berasal dari materinya Pak Ali Fatigi. Kemudian pertanyaan saya nantinya atau permohonan saya ini kami tujukan kepada Bapak Ferdi dan Bapak Sigit, dari Pak Sigit kemudian Pak Ferdi. Nah, kondisi objektif Pak tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, ada 6 indikator yang ada di sekolah. Salah satunya adalah pengelolaan pembelajaran. Nah, di dalam pengelolaan pembelajaran itu tadi sesuai dengan tema bahwa bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sehingga menjadi Indonesia Bojonegoro hebat. Kalau saya orang-orang tadi, kita ingat inputnya untuk menuju ke peningkatan mutu. Yang pertama adalah materi pembelajaran, kedua kesejahteraan guru, dan yang ketiga metode pembelajaran, dan yang keempat yang saya sangat garis bawahi nantinya adalah biaya operasional atau BOS untuk sekolah. Nah, kondisi sekolah yang sekarang khususnya di Bojonegoro atau di Jawa Timur ini banyak sekolah atau ada beberapa sekolah yang muridnya itu kurang dari 50 atau 40. Nah, sehingga mengacu pada input yang keempat, BOS tadi yang berasal dari APBN ini, sehingga pendapatannya pun juga kecil karena muridnya di bawah 40 dari APBN. Itulah kondisi yang objektif di Bojonegoro seperti itu. Masih banyak Pak sekolah yang ada di, sehingga akan sangat
mengganggu proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu tadi yang sudah disampaikan. Pertanyaan saya,